Halo teman-teman, kenalin namaku. Namaku Agung Bayu, sorry tulisannya jelek. Teman-teman biasa manggil aku Om. Ya, di sekolah aku biasa dipanggil Om. Dan kali ini aku mau ngebahas materi ujian akhir semester matematika. Ya, referensinya aku ambil dari buku LKS ku. Ya, ini tugas dari Bu Indri. Dan buat kalian yang pengen tahu aku tuh orang kayak gimana, kalian bisa cek IG aku di @laksamana00. Langsung DM aja kalau mau di follow back. Kalian juga bisa add aku di line, yaitu ini Bayu Lo. Ya, ini Bayu Lo. Oke, pertama-tama kita mulai dengan materi persamaan nilai mutlak. Ya, berhubung tugas Bu Indri di sini cuma bahas soal aja, jadi langsung ke contoh soal aja. Misalkan ya, ada soal nilai mutlak 3x min 7 sama dengan 5. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, cara ngerjainnya gampang banget. Kalian cuma harus menghilangkan nilai mutlaknya terlebih dahulu ya. Nah, sesuai yang udah kita tahu, kalau menghilangkan nilai mutlak selalu ada dua penyelesaian positif dan penyelesaian negatif. Untuk penyelesaian positifnya dulu ya, 3x min 7 sama dengan 5. Untuk negatifnya 3x min 7 sama dengan ya min 5. Selesaiin dulu yang positifnya. 3x min 7 pindah ruas ke kanan jadi 5 plus 7 ya, minus pindah ruas jadi plus. Jadi 3x sama dengan 5 tambah 7 ya 12. 3x sama dengan 12. Kita nyari nilai x nya, jadi angka 3 kita pindah ruas ke kanan. X sama dengan 12 per 3. X sama dengan 4. Lanjut nyelesain yang negatifnya. 3x min 7 sama dengan min 5. Sorry jadi double. Nilai min 7 kita pindah ruas ke kanan, jadi 3x sama dengan min 5. Min 7 ke kanan jadi plus 5. Plus 7. Jadi 3x sama dengan min 5 plus 7 ya 2. Nah, ini sama ya kayak yang tadi yang positifnya. 3x karena kita nilai x nya, angka 3 kita pindah ruas ke kanan, jadi x sama dengan 2 per 3. Nah, gampang kan? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 2 per 3. Oke, sekarang kita lanjut bahas materi selanjutnya. Kalau tadi kita bahas persamaan nilai mutlak, sekarang kita bahas pertidaksamaannya. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bedanya apa sih pertidaksamaan nilai mutlak dengan persamaan nilai mutlak? Kalau persamaan nilai mutlak, simbolnya sama dengan. Kalau pertidaksamaan, simbolnya pasti kurang dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Oke, langsung lanjut aja ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya, nah, misalnya diketahui nilai mutlak, angka yang gampang aja, x min 5 lebih dari sama dengan 2. Nah, yang ditanya atau yang disuruh tuh gambarlah intervalnya. Atau biasanya kita dikasih option interval-interval yang sesuai, disuruh milih gitu. Nah, cara nyelesainnya gampang banget. Sama kayak yang tadi, kita pecah dulu nilai mutlaknya, kita buka. Jadinya
untuk penyelesaian positifnya, X min 5 lebih dari sama dengan 2, tetap ya. Nah, kalau untuk negatifnya ada perbedaan sedikit di sini. X min 5 tadi kalau yang positifnya tetap sesuai soal lebih dari sama dengan. Kalau untuk negatifnya kebalikannya, jadi kurang dari sama dengan, dan tetap kayak persamaan nilai mutlak, angka akhirnya kita minkan, jadi min 2. Oke, selesaiin satu-satu ya. Yang positif dulu. X min 5 pindah ruas lebih dari sama dengan 2 ya, plus 5. X lebih dari sama dengan 7. Betul banget. Lanjut ke sini. X min 5 pindah ruas kurang dari sama dengan min 2 plus 5. X kurang dari sama dengan min 2 plus 5 ya, 3. Nah, kita kan udah tahu nih nilai-nilai X nya. Yang disuruh gambarlah intervalnya. Jadi kita buat dulu intervalnya ya. Oke, kita masukin dah angka-angka X nya, yaitu ini kalau lebih dari sama dengan, jadi lingkarannya penuh ya, bulat penuh. Angka 3 sama X sama dengan 7. Terus simbolnya buat X yang 7 lebih dari sama dengan, jadi lebih dari ya, ke kanan. Yang buat yang 3 kurang dari sama dengan 3, jadi simbolnya ke kiri. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya, nah ini dah. Ini buat disuruh gambar intervalnya. Kalau disuruh nyari himpunan penyelesaiannya gampang kok. Jadi tinggal gini. Himpunan penyelesaian sama dengan, biasanya sih kayak gini ya yang keluar. X di mana? X kita lihat di sini kan kurang dari sama dengan 3, dan X lebih dari sama dengan 7. X merupakan elemen real. Nah, biasa sih yang keluar kayak gini, atau enggak suruh nyari interval. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita bahas materi aljabar fungsi. Nah, aljabar fungsi ini banyak banget macamnya ya. Misalnya aja f(x) plus gx, atau fx min gx, atau fx kali gx, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya ngambil contoh soal yang gampang aja ya. Saya ngambil contoh soal ini karena soal ini yang ada di referensi soal yang saya ambil, yaitu di LKS. Oke, langsung aja ke contoh soal. Nah, jika ya, nomor 3, jika diketahui fungsi X sama dengan yang gampang aja ya, X min 4 kuadrat, dan Gx sama dengan X 2x dah, 2x min 8. Nah, kalau kayak gini, ini yang diketahuinya, yang ditanya itu fungsi X dikurangi fungsi Gx. Nah, gimana ngerjainnya kalau kayak gini? Sebenarnya cukup simpel aja ya, tinggal dimasukin fungsi X dan fungsi Gx nya. Jadi gini, tidak tahu fungsi X dulu. Fungsi X nya kan X min 4 kuadrat, terus dikurangi fungsi Gx nya 2x min 8. Di sini ada kuadrat, jadi kita selesaiin dulu. Nah, kalau udah ketemu bentuk kayak gini ya, ada x min konstanta dikuadratkan, cara ngerjainnya tuh kayak gini. X ya, ini kita x dikuadratkan jadinya x kuadrat, lalu 2 dikali x dikali min 4, jadinya 2 dikali x, 2x dikali min 4 min 8x, lalu min 4 kuadrat, jadinya 16 plus 16 dikurangi, kita buka kurungnya, min 2x min dikali min plus 8. Nah, sekarang kita sederhanakan yang bisa disederhanakan ya.
Di sini ada x kuadrat tetap di depan, min 8x min 2x min 10x. Nah, 16 plus 8. Ya, 16 tambah 8 berapa? Ya, betul, 24. Oke, kembali lagi. Sekarang kita akan membahas materi ya cukup rumit, yaitu fungsi inverse. Ya kata-kata inverse ini sebenarnya baru keluar di SMA, jadi mungkin rada-rada bingung. Sebenarnya ini nggak susah-susah amat. Inverse itu maksudnya kebalikan. Ya, jadi gini ya. Oke, kebalikan. Misalkan fungsi x sama dengan 2, jangan dah, yang gampang dulu, x min 5. Nah, buat nyari fungsi inverse-nya ya, fx ini kan sama dengan y. Jadi kita ubah ya. Y sama dengan x min 5. Kita cari nilai x-nya. Jadi nilai min 5 pindah ke kiri, pindah ruas, jadinya ya plus 5 sama dengan x. Ini bentuk yang kita dapatkan, tapi kalau mau dimasukkan ke dalam bentuk fungsi inverse ya, fungsi inverse lambangnya itu min 1 gini, fungsi inverse x, kita ubah nilai y tadi yang di sini menjadi x, jadinya x plus 5. Gampang kan? Jadi cuma rubah minnya aja. Kalau ini x min 5 fungsi x nya, kebalikannya fungsi inverse nya jadi x plus 5. Kalau digambarkan ya dalam kayak gini, misalkan di sini ada A, B, C 1, 2, 3. Ini merupakan suatu fungsi ya. Misalkan aja di sini seperti ini. Ini dimisalkan aja ya. Kalau fungsi inverse-nya kebalikannya. Jadi domain di sini menjadi kodomain di inverse. Ya. Gitu aja sebenarnya, simple. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal fungsi linearnya. Contoh soalnya yang gampang-gampang aja dulu. Misalnya diketahui fx sama dengan 4 ya, 4x plus 7. Nah, cara nyarinya gimana? Sebelum aku kasih tahu cara cepatnya, aku kasih tahu manualnya dulu ya. Manualnya sama kayak tadi. Ini fx kan sama dengan y. Jadi y sama dengan 4x plus 7. Nah, kita kan dari tadi itu memang buat dari fungsi inverse kita nyari nilai x-nya di sini. Jadi nilai 7 sama 4 ini kita pindah ruas ke kiri. Jadinya y min 7 sama dengan 4x. Y min 7 sama dengan x. Y min 7 per 4 ya, soalnya kan ini 4-nya pindah ke kiri. Nah, ini bentuk sebelum menjadi fungsi inverse-nya. Kalau udah dalam bentuk fungsi inverse x-nya, nilai y kita ubah menjadi x, jadinya x min 7 per 4. Itu cara manualnya. Kalau mau cara cepatnya sih gampang aja. Misalnya satu contoh lagi soal. Misalnya soalnya nih, fx sama dengan 5x plus 2, misalnya gitu. Jadi berapa fungsi inverse-nya? Fungsi inverse x itu berapa? Kalau kayak gini, kita tulis dulu pertama x. Yang plus ubah jadi min. Lalu ini kan 5 dikali x, jadinya ini 5-nya kan pindah ruas seharusnya ke nilai y di sini. Jadi kalau cara cepatnya sih tinggal di per 5 aja. Jadinya x min 2 per 5. Oke, sekarang masuk ke contoh soal fungsi inverse yang lain ya. Ini agak ribet, sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Jadi misalkan diketahui fungsi x sama dengan 2x plus 5. Ya, yang ditanya fungsi inverse dari misalkan berapa?
4 ya. Nah ini gimana caranya? Kita kan nggak dikasih tahu fungsi inverse-nya. Jadi fungsi x sudah diketahui. Kita ubah fungsi x 2x plus 5 ini ke dalam bentuk fungsi inverse. Nah ikutin cara yang tadi, cara cepatnya aja ya. Jadi fungsi inverse x sama dengan tulis x plus 5 jadi min 5, 2 dikali x jadi x min 5 per 2. Kan sudah diketahui nih fungsi inverse x-nya. Yang ditanya fungsi inverse dari 4. Jadi fungsi inverse dari 4, nilai x diganti 4. Gampang aja jadinya. Nilai x di sini kan kita ubah jadi dengan angka 4 min 5 per 2. 4 min 5 ya min 1 per 2 atau min 1 per 2. Oke guys, sekarang kita masuk ke materi terakhir yang akan saya bahas, karena saya nggak mau video lama-lama banget. Sekarang saya mau bahas SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Ya ini sebenarnya materi gampang banget ya, jadi langsung ke contoh soal aja. Misalkan diketahui x plus y sama dengan 2, y plus z sama dengan 3, dan z plus x sama dengan 6. Nah, yang ditanya itu x dikali y dikali z. Jadi kita harus mencari nilai dari ketiga koefisien di sini ya, yaitu koefisien x, y, z, atau bilangan x dan y dan z. Kita cari nilainya semuanya. Oke, dari persamaan ini kan ya, ini kita sebut persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Dari persamaan 1 dulu deh. X plus y sama dengan 2. Dari sini kita bisa ubah atau bisa kita akalin supaya mendapatkan nilai dari x ya. Jadinya x sama dengan y pindah ke kanan, yaitu 2 min y. Setelah kita dapat nilai x sementara, kita masukkan nilai x ini ke persamaan 3 ya. Ini kita dapat dulu persamaan 4-nya. Dan persamaan ini kita masukin ke persamaan 3, yaitu z plus x sama dengan 6. Z plus 2 min y sama dengan 6. Di sini kita cari nilai dari z ya. Jadinya z sama dengan 2 min y pindah ke kanan. Jadinya 6 min 2 plus y, atau z sama dengan 6 min 2 ya 4 plus y. Ini kita sebut persamaan 5. Z sama dengan 4 plus y. Kita sekarang sudah tahu persamaan atau nilai dari z yang sementara ya. Kita masukkan persamaan z ini ke persamaan 2, yaitu y plus z sama dengan 3. Kita substitusi nilai z sementara tadi dengan persamaan 3. Jadi y plus persamaan 2. Nilai z-nya 4 plus y sama dengan 3. Kita kelompokkan karena ini variabelnya sama. Jadi y plus y, atau langsung aja ya biar cepat. Jadi 2y sama dengan 3, 4 pindah ruas ke kanan, 3 min 4. Jadi 2y sama dengan 3 min 4 ya min 1. Y sama dengan min 1 per 2. Kita sudah tahu nilai dari y. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal cari nilai x dan z nya. Kita masukkan nilai y ini ke persamaan 1 sekarang. Persamaan 1 ya, yang ini. Jadi x plus y sama dengan 2. X
plus min 1/2 sama dengan 2. X sama dengan 2 plus 1/2. Jadi X sama dengan, kita samakan penyebutnya, 4 plus 1/2. X sama dengan 5/2. Udah tahu nilai X, kita bisa cari sekarang buat nilai Z nya ya. Kita masukin nilai X ini ke persamaan 3. Oke, sorry ini terbatas banget, kita buat di sini aja. Z plus X sama dengan 6. Nilai X nya tadi Z plus 5/2 sama dengan 6. Z sama dengan 6 min 5/2. Ya, sama kayak yang tadi, kita samakan penyebutnya dulu. Jadi Z sama dengan 12 min 5/2. Z sama dengan 12 min 5, ya 7/2. Nah, kita kan sudah dapat nih nilainya semua. Nilai X nya 5/2, Y nya min 1/2, dan nilai Z nya 7/2. Sekarang kita masukin ke soalnya, yaitu X dikali Y dikali Z. Oke, kita pindah ke sini. Udah habis tempatnya, sorry. Ya, soalnya itu X dikali Y dikali Z. Masukin angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi. Ya, kita masukin 5/2 dikali nilai Y min 1/2 dikali nilai Z nya 7/2. Oke, sekarang tinggal kita kali yang atas sama atas, yang bawah sama bawah. Simple banget. 5 kali min 1, min 5. Min 5 kali 7, ya betul, min 35. Sorry kalau ada noise suara, tempatnya nggak redup suara. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, ya 8. Oke, mungkin udah cukup ya dari saya mengenai membahas materi ujian akhir semester matematika. Sorry kalau nggak lengkap-lengkap banget yang saya bahas, atau nggak terlalu bisa dimengerti. Dan buat kalian tahu aja, saya ngambil referensi soal di sini di LKS yang kebetulan sekolah saya pakai yang ini, dan kebetulan juga tugas yang diberikan oleh Bu Indri memang harus membahas ujian soal ujian akhir semester dari LKS ini. Jadi kemungkinan kalau sekolah kalian memakai LKS yang sama dan ingin menanyakan soal-soal yang lainnya, bisa langsung komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, dan kalau kalian mau langsung DM atau private message ke saya, bisa langsung di Instagram di Laksamana 00, atau bisa langsung adline saya di ini Bayu Lo. Oke, kecil semua ya. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini pertama kali bikin video kayak gini. Jadi sorry banget kalau kualitas video kurang bagus atau penjelasannya kurang dapat dimengerti, terutama buat noise ya. Noise suaranya kayaknya banyak banget, dari suara angin, suara mesin, suara anak-anak. Dan mungkin itu aja. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe.